Salah satu standar yang digunakan adalah cara pengolahan ikan yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan pakaian kerja saat menangani atau mengolah produk. Agar terjamin kebersihannya, pakaian kerja harus dicuci setiap hari oleh perusahaan. Penerimaan ikan tuna setelah sampai di perusahaan langsung ditangani secara cepat dan hati-hati. Setelah di tempat penerimaan, langsung dilakukan pengecekan terhadap mutunya, yaitu meliputi uji organoleptik dan pengujian suhu dengan menggunakan termokopel. Pengecekan suhu dilakukan untuk menjaga suhu pusat tubuh ikan tidak lebih dari 5 derajat Celcius, agar tidak terjadi peningkatan kadar histamin. Pada umumnya, bahan baku yang diterima adalah ikan yang memiliki suhu sekitar 1-2 derajat Celcius. Selanjutnya, dilakukan pemotongan kepala, sirip, dan ekor. Langkah pertama yang dilakukan dalam pemotongan yaitu dengan memotong kepala terlebih dahulu. Selanjutnya, pisau dimasukkan ke dasar sirip dada dan dipotong ke arah punggung. Pemotongan ini dilakukan secara cepat dan hati-hati dan mengikuti garis operkulum atau tutup insang. Selanjutnya, dilakukan pemenggalan tulang belakang dengan memenggal bagian kepala sampai kepala ikan terputus. Kepala dan sirip yang telah dipotong ditampung dalam bak khusus. Sebelum tulang ikan dibuang, dilakukan pengambilan sisa-sisa daging yang masih menempel pada tulang. Proses pencucian dilakukan dengan cara mengusap seluruh bagian ikan dengan menggunakan spons halus dan membilasnya dengan air dingin mengalir bersuhu kurang lebih 2 derajat Celcius. Air yang digunakan telah mengalami pengujian dengan standar air minum. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan dan membersihkan kotoran, darah, lendir, dan benda-benda asing yang menempel pada ikan tuna sehingga dapat mengurangi jumlah mikroba. Pembuatan loin dilakukan dengan cara membelah ikan menjadi 4 bagian secara membujur. Proses pembuatan loin dilakukan secara cepat, cermat, dan saniter, dan tetap mempertahankan suhu pusat produk 4,4 derajat Celcius. Pembuatan loin ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk loin sesuai dengan ukuran yang ditentukan dan bebas dari kontaminasi bakteri patogen. Pembentukan loin dilakukan secara manual dengan cara memotong daging ikan mulai dari ekor ke arah kepala hingga daging kedua sisi ikan terpisah dari tulang punggungnya. Satu ekor ikan dipotong menjadi 4 bagian loin. Pembuatan loin ini bertujuan untuk menghasilkan potongan atau bentuk loin yang sesuai dengan ukuran. Audio Jungle. Selanjutnya yaitu pengulitan dan perapihan. Tahap berikutnya yaitu pembuangan kulit. Dilanjutkan dengan merapikan bentuk loin dan membuang lapisan lemak yang masih terdapat pada permukaan daging guna mencegah terjadinya kontaminasi. Pembuangan kulit dilakukan dengan cara menyisir kulit dari pangkal ekor loin sampai menuju badan. Selanjutnya, dilakukan sortasi mutu. Sortasi mutu dilakukan dengan memeriksa loin apakah masih terdapat tulang, duri, daging merah, dan kulit secara manual.
Sortasi dilakukan secara hati-hati, cepat, cermat, dan saniter dengan suhu pusat produk maksimal 4,4 derajat Celcius. Sortasi pada bahan baku bertujuan untuk mendapatkan bahan baku ikan dengan jenis, ukuran, dan mutu yang seragam. Pemisahan ini akan menjaga mutu bahan baku tetap baik. Dengan bahan baku bermutu baik, dapat dihasilkan produk pangan dengan mutu yang relatif sama. Selanjutnya dilakukan penimbangan agar menghasilkan berat yang seragam. Lakukan pembungkusan. Loin yang sudah rapi selanjutnya dikemas dalam plastik secara individual vakum. Proses pembungkusan dilakukan secara cepat, cermat, dan saniter, dan tetap mempertahankan suhu pusat produk maksimal 4,4 derajat Celcius. Loin yang sudah dibungkus kemudian dibekukan dengan alat pembeku, yaitu freezer, seperti ABF, CDF, brine, hingga suhu pusat ikan mencapai maksimal minus 18 derajat Celcius dalam waktu maksimal 4 jam. Memasuki tahap akhir, yaitu pengepakan. Loin yang telah dilepas dari tempat atau pan pembeku kemudian dikemas dengan cara dimasukkan ke dalam plastik, lalu dimasukkan dalam master karton secara cepat dan saniter, sehingga melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan selama proses transportasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dalam pengolahan ikan tuna loin beku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.